Halo, nama saya Pandey Madiana Gadivantara. Saya dari Arafura Media Design sebagai co-founder dan sekaligus creative director. Arafura berdiri dari tahun 2020. Saya bersama partner saya Adi Setiawan waktu itu mendirikan studio ini. Kami menyebut studio kami adalah Media Design Studio, yang mana mengerjakan bercerita dengan apapun medianya. Output projectnya adalah projection mapping, interactive installation, AR, VR, dan apapun yang ada di masa depan. Kita turut berpartisipasi dalam pengembangan media tersebut. Saat ini Arafura ada berlima. Kita ada di sini, tim kita ada Hawa, ada Salwa, ada Malik, dan juga ada Adi Setiawan juga, dan saya Pandey, dan ada satu rekan saya Yosia. Sejarah kebentuknya, oke. Waktu itu tahun 2020 saya dengan Adi Setiawan, kebetulan kami berasal dari satu kampus yang sama. Kita dulu teman main, sharing kesenangan yang sama lah. Tapi waktu itu kita memutuskan untuk membangun studio ini bareng-bareng karena kebetulan juga punya interest yang sama di bidang new media gitu. Saya mungkin lebih tertarik mostly di musik gitu dan visual, irisan antara itu. Sedangkan Adi sudah menggeluti dunia projection mapping udah dari tahun 2012 gitu. Jadi kita gimana kalau kita bikin nih si studio bernama Arafura ini tahun 2020 itu, ya waktu itu kita pertama kali ikut festival video mapping namanya Summonar. Kebetulan kita juga jadi finalis dan karya itu juga kita bawa jadi finalis juga di Asia Digital Art Award di Fukuoka. Dan sampai sekarang perjalanan dari 2020 sampai sekarang ini ya kita banyak mengerjakan proyek-proyek komersial, nggak menutup kemungkinan hanya di projection mapping, tapi kita juga mengerjakan experience design, mendesain satu pengalaman, bahkan juga scenografi gitu, beberapa konser, musik, dan juga membuat video animasi dan medium-medium seperti AR dan lain sebagainya. Karyanya kalau lebih spesifik, kita mendesain satu pengalaman, jadi emang background kita di desain, Adi di multimedia, saya di desain grafis dan advertising, periklanan. Tapi ya gimana kita menghadirkan satu pengalaman desain itu jadi satu experience yang utuh gitu, yang imersif. Itu juga alasan kenapa kami menggunakan medium mostly projection mapping gitu. Jadi ketika kita mendesain, yang kita desain adalah pengalaman, nggak cuma nggak hanya berhenti di layar gitu misalnya, tapi juga beyond screen gitu. Gimana ketika visual atau cerita itu merespon ruang, gimana ketika pengunjung merasakan dan berbagi ruang dengan orang lain, dan gimana ketika pengunjung bisa mempengaruhi bahkan medianya itu sendiri. Itu juga proyek yang kami kerjain yang bernama Interactive Installation. Oke, karya Animental ini berlatar belakang dari gimana dinamika zaman yang berubah, begitu juga dengan manusia dengan merasakan atau menghadapi keresahannya gitu. Jadi dari cara manusia yang menghadapi keresahannya dengan berbeda-beda tersebut, kita mencoba mengajak pengunjung di karya ini, Animental ini, untuk ketika mereka masuk ke ruangan instalasi, mereka pertama akan kami ajak untuk menjawab beberapa pertanyaan melalui layar ponselnya. Pertanyaannya adalah tentang ketika kalian menghadapi keresahan, apa yang kalian lakukan gitu. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sangat simpel gitu. Tapi dari pertanyaan itu, kita setelah mereka mengisi kuis atau menjawab pertanyaan tersebut, mereka akan mendapat satu yang namanya Animental gitu, yang kami sebut di Animental sini, yang mana satu Animental itu bisa terproyeksikan di dalam dinding instalasi yang ada nanti. Dan kenapa Animental? Karena kita mencoba tadi dari keresahan tersebut, gimana kalau kita berhayal, gimana kalau kita merefleksikan diri kita dengan binatang gitu. Jadi gimana sih ketika jerapah menghadapi keresahan gitu. Jadi kita mencoba menghadirkan experience berefleksi itu
sambil membawa pengalaman yang personalized gitu. Terus ya ketika mereka selesai mengisi kuis itu, mereka bisa memproyeksikan jawaban mereka atau Animental itu ke dinding. Jadi nanti akan keluar misalnya namanya siapa, ntar keluarnya Animentalnya dia apa. Terus dari situ juga nggak berhenti di sana, kita juga memfasilitasi lebih lanjut pengunjung untuk lebih terkoneksi dengan si Animentalnya dengan medium suara. Jadi kita menghadirkan mikrofon di situ. Jadi yang mana tujuan kita adalah agar pengunjung bisa berkoneksi lebih lanjut dengan si Animentalnya. Jadi skenario yang kami bayangkan adalah ketika pengunjung mengungkapkan keresahannya atau mungkin berteriak, bisa juga nyanyi gitu. Nanti medium yang ada di dinding proyeksi itu juga akan berpengaruh, berubah gitu. Tadinya Animental yang bentuknya sederhana akan jadi semakin jelas gitu. Jadi kayak si Animental yang tadinya low poly dan berwarna-warni, ketika pengunjung berteriak atau mengungkapkan keresahannya, dia akan formnya lebih realis dan lebih jelas gitu. Ya, upaya itu juga kita maksudkan untuk ketika kita sudah ya berdamai atau misalnya udah mengakui lah apa yang kita rasakan atau keresahan yang kita alami itu, kita keresahan itu juga lebih mudah didefinisikan dan ya bisa kita cope lah, mereka bisa menjadi coping mechanism. Itu sih sebenarnya bukan sesuatu yang ilmiah atau serius. Itu juga salah satu yang melatar belakangi kami membuat karya ini. Kami hanya ingin menghadirkan pengalaman yang personalized gitu. Dan ya kan keresahan orang, bahkan sekarang kan banyak dari kita atau generasi zaman sekarang yang suka ya, ikut-ikut kuis di Instagram lah, di apa yang membaca tentang personality mereka gitu. Ya dengan upaya-upaya sederhana itu yang mungkin aja bisa menangkan atau mengatasi keresahannya itu ya. Si Animental ini mencoba menghadirkan experience itu sih. Jadi Animental itu kenapa Animental? Jadi dari animal dan ya, jadi kita mencoba bikin satu istilah aja sih Pak. Ya. Dan itu formnya binatang. Jadi kayak ada sekitar 16 binatang yang berbeda gitu, nanti berdasarkan gimana dia menghadapi keresahannya gitu, misalnya keresahan yang sehari-hari sih sifatnya. Iya, kita mencoba ya bebas saja, justru kebebasan atau kebanalan itulah yang mau dicoba dihadirkan gitu. Jadi kayak cocok logi dan personalize-nya itu yang coba dihadirkan. Tapi kita bungkus itu dengan medium yang sophisticated gitu, kayak mereka pertama berinteraksinya dengan ponsel masing-masing mereka, terus mereka akan dapat jawaban yang personalized, yang beneran khusus buat dia. Terus ketika di-scan di ruangan instalasi tersebut, nanti kita menghadirkan juga ada barcode scanner gitu, barcode scanner kayak kita kalau bayar di supermarket gitu, nanti keluar langsung yang dari HP itu keluar di layar instalasi, yang mana kita menggunakan medium projection mapping. Nah, ketika keluar itu akan kelihatan, oh si ini dapatnya Animental ini gitu. Nah, nggak berhenti di situ, dia bisa makin terkoneksi dengan dia berteriak. Nanti Animentalnya juga ikut berubah interaktif dengan itu. Gitu sih. Kalau kita sih sejauh ini kan kita memang sering menghadirkan karya yang sifatnya pertama personalized, terus bercerita melalui medium yang imersif, yang artinya ya melibatkan satu ruangan yang besar, yang mana sifat medium itu yang bagi kami yang udah kami rasakan juga dari pengalaman-pengalaman kami, itu berbagi ruang gitu. Jadi kayak kita bisa lebih mudah berempati ketika ada ngelihat pengunjung lain, oh lagi main si karya ini nih, lagi berinteraksi gitu. Dengan itu aja udah ada koneksi gitu dari empatinya masing-masing gitu. Jadi kayak, dan bahkan kadang-kadang malah interaksi orang tuh bisa di luar dari itu, makin gak ketebak gitu. Bisa aja mereka nari gitu di situ. Itu sih yang kami, sejauh pengalaman kami seperti itu sih. Experience-nya, skenario-nya adalah habis dari HP yang personalized, itu kita bagi ke ruangan gitu. Jadi kayak kita mencoba berbagi ruang dengan si orang lain. Sebelumnya kami dari Alfura sendiri merasa sangat terhormat untuk
diundang ke Pasca Masa ini, apalagi pameran di Galeri Nasional gitu, tempat yang sangat bergengsi lah. Dan kalau secara tema, menurut kami sangat menarik gitu. Sebenarnya cukup general kayak tentang dinamika zaman gitu, tapi dari hal yang general itu justru memantik banyak diskusi juga sih di proses berkarya kami gitu, kayak melalui brainstorm dan akhirnya sampai membuat karya ini yang beneran emang khusus untuk pameran Pasca Masa ini gitu sih.